Bab 368. Harley menjadi iblis. Harley, apakah kamu puas dengan akhiran ini? Suara tawa Zenyi terdengar di panggung, wajahnya yang seram itu sangat ganas seperti iblis. Boom! Seiring dengan suara keras, pilar batu di panggung itu retak dan Ranisi yang terikat di atasnya juga jatuh. Ranisi. Harley melangkah maju dan memeluk Ranisi dalam pelukannya. Harley berusaha sebisanya memasukkan kekuatan spiritual ke tubuh Ranisi, mencoba membantu melindungi jantungnya yang hendak berhenti berdetak. Guru. Ranisi tersenyum kesakitan dan memanggil Harley. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Tangan kecilnya yang berlumuran darah diangkat dengan susah payah dan menyentuh wajah Harley, seolah mencoba membantu menghapus air mata dari wajah Harley. Ranisi, jangan bicara, guru akan menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Harley terus memasukkan kekuatan spiritual ke tubuh Ranisi. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa menghentikan jantung Ranisi berhenti berdetak. Guru, aku tidak menyesal menjadi muridmu. Ranisi masih tersenyum, tapi sambil tersenyum, kelopak matanya mulai bergetar, sinar cahaya spiritual di mata besarnya dengan cepat menghilang. Mata yang selalu enggan untuk ditutup perlahan tertutup. Tangan kecil yang menyentuh wajah Harley juga segera terkulai lemas. Ranisi, Harley berteriak, tapi gadis kecil yang penurut itu tidak menanggapinya lagi. Harley, apakah hatimu sakit? Hahaha. Di atas panggung, Zenyi tertawa lebih keras dan wajahnya tampak sangat menakutkan. Harley tidak menjawabnya. Dia hanya terus menatap Ranisi yang berlumuran darah di pelukannya. Ngung. Tiba-tiba, suara dengungan terus-menerus keluar dari tubuh Harley. Segera, suara ratapan seperti hantu terus terdengar, dengan Harley sebagai pusatnya, pusaran terbentuk dan aura iblis yang bergejolak mengalir keluar. Wujud Harley berubah. Pola iblis muncul di antara alisnya, matanya menjadi merah darah, matanya penuh dengan haus darah dan kekejaman, rambutnya yang putih menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huhuhu. Suara ratapan menjadi lebih keras, aura iblis yang bergejolak berpusat padanya, membentuk pusaran besar, menggulung pasir kuning dan naik ke langit. Pada akhirnya, Harley meletakkan Ranisi dan berdiri perlahan, sepasang mata yang haus darah dan kejam menatap Zenyi yang berada di panggung. Niat membunuh membuat pasir kuning di seluruh tanah berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bunuh. Seiring dengan raungan histeris Harley, dia menerjang Zenyi seperti singa gila. Aura iblis dikumpulkan di tangannya dan tinju bahuang langsung diluncurkan. Zenyi tersenyum sinis, dia tidak mundur, melainkan maju, menggenggam segel naga mistik di tangannya dan hendak melawan. Boom! Segera, lingkaran cahaya terbentuk di sekeliling tempat tinju mereka berdua bertemu, lalu menyebar dengan cepat ke segala arah. Boom! Benturan serangan yang besar membuat mereka berdua terpelanting ke belakang. Harley masuk ke keadaan jalan iblis, kekuatan tempurnya melonjak, tapi Zenyi juga sepenuhnya bergabung dengan jiwa naga kuno mistik, kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Bunuh. Setelah Harley berteriak, dia bergegas melesat untuk menyerang lagi, tidak ada senjata di tangannya. Tinju bahuang dengan niat membunuh yang sangat besar dipenuhi dengan aura iblis yang mengerikan, itu sangat kuat dan akhirnya niat membunuhnya benar-benar membutakan pikirannya. Kamu tidak bisa membunuhku. Zenyi tersenyum sinis dan maju lagi. Boom! Suara keras terus-menerus terdengar, kehampaan runtuh dan bumi meledak. Perang antara mereka berdua sangat besar. Perang ini juga sangat intens. Di satu sisi,
Zenyi mengenakan baju besi naga mistik dan pola naga terukir di antara alisnya. Setiap kali dia bertindak, suara naga terdengar dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, seperti bintang yang menyilaukan. Auranya sangat besar dan dia terlihat seperti raja dari 9 alam. Di sisi lain, rambut Harley yang berwarna merah darah berterbangan, aura iblisnya mengepul ke langit, matanya merah darah dan penuh dengan cahaya haus darah serta kekejaman. Aura pembunuhnya membubung ke langit. Dibandingkan dengan Zenyi, dia lebih seperti Raja Iblis. Boom! Seiring dengan benturan serangan keras lainnya, Zenyi dibuat terpelanting oleh Harley. Zenyi berbalik, dia tidak marah, malah ada senyuman aneh di sudut mulutnya. Zenyi tidak melawan lagi, dia berbalik dan melarikan diri, menggunakan kekuatan misterius jiwa naga dan pergi dengan sangat cepat seperti cahaya ilahi. Kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Di belakangnya, Harley berteriak, dia mengejar Zenyi dengan membawa aura iblis yang sangat besar. Boom, boom, boom. Segera, suara keras terdengar satu demi satu dari bawah langit. Di atas langit juga seperti ada suara gemuruh, itu membuat telinga orang berdengung. Di depan, Zenyi sangat cepat, tapi dia bertarung sambil kabur. Dimanapun tempat mereka berdua lewat, gunung retak, sungai berhenti mengalir, bumi retak dan seluruh tempat hancur. Entah berapa lama kemudian, keduanya bertarung hingga keluar dari negara Ye, melintasi kerajaan Qin dan kerajaan Wei, pada akhirnya sampai di wilayah negara C. Bunuh. Raungan Harley tidak pernah berhenti, matanya terus tertuju pada Zenyi yang melarikan diri ke arah depan. Meskipun akal sehat Harley telah hilang, tapi dia memiliki tujuan yang harus dia capai, yaitu tidak peduli bagaimanapun dia harus membunuh Zenyi. Di depan, ada desa tempat manusia tinggal, tapi Harley yang sudah kehilangan akal sehat tidak pernah menyadari bahwa desa-desa itu sudah berlumuran darah. Penduduk desa terbaring di genangan darah. Adegan itu sangat mengejutkan. Tolong, Harley telah menjadi iblis. Harley telah menjadi iblis. Segera, Zenyi yang melarikan diri ke depan mulai berteriak minta tolong. Tapi itu bukan teriakan minta tolong yang sebenarnya, suaranya terus menyebar tanpa batas. Apa? Harley menjadi iblis. Beberapa kultivator mandiri yang berkultivasi di pegunungan dan hutan yang dalam keluar satu demi satu. Apakah itu Harley dari sekte Hang Yue? Tidak berada di jalan yang benar, masuk ke jalan iblis. Para kultivator yang berada di jalan yang benar sudah seharusnya pergi untuk membunuh iblis. Banyak orang telah naik ke langit dan terbang ke arah energi iblis yang bergejolak. Harley menjadi iblis. Keempat kata ini seperti memiliki sayap, berpusat pada kerajaan Chu, dan menyebar ke seluruh Nanchu dalam sekejap. Apa? Menjadi iblis. Ketika orang keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur mendengar berita ini, raut wajah mereka langsung menjadi muram. Ayah, Harley tidak mungkin menjadi iblis. Yona Sangguan menatap pria parubaya yang mengenakan jubah piton dengan ekspresi pucat. Utus orang untuk menyelidikinya. Apa? Harley menjadi iblis. Ketika orang-orang dari keluarga Situ di dinasti Subarat mendengar berita itu, mereka juga buru-buru pergi menyelidikinya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Harley menjadi iblis. Di lembah ribuan bunga, ekspresi Tuan Suge menjadi sangat muram dalam sekejap ketika mendengar berita ini. Kakek, cepat pergi selamatkan dia. Desi menatap Tuan Suge dengan wajah pucat. Jangan khawatir, aku akan membantunya. Tuan Suge langsung bergegas pergi. Harley menjadi iblis. Kota Danceng, ketika Lewi dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk langsung bangkit. Guru, Kak Harley bukan iblis.
Shirley Luo sangat ketakutan hingga menangis dan meraih lengan Lewi dan, cepat guru bantu dia. Dia adalah Dewa Pil, jadi guru tentu saja tidak akan mengabaikannya. Lewi dan menghilang di aula dalam sekejap. Menjadi iblis. Ketika Nancy Ji yang sedang dalam perjalanan kembali ke sekte mendengar ini, dia langsung mengernyit, dia segera berbalik dan terbang ke satu sisi dengan kecepatan kilat. Bagaimana Harley Ye bisa menjadi iblis? Di sekte Han Yue, ekspresi Andreas Yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mendengar berita itu. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melesat dan terbang ke satu sisi. Menjadi iblis, bagaimana Harley Ye bisa menjadi iblis? Dalam kehampaan, raut wajah Fancy Chu pucat dan kecepatannya sangat cepat. Setelah Sofian Ling memberitahunya, dia segera mengejar Harley Ye, tapi dia tidak melihat batang hidung Harley Ye. Dalam waktu setengah hari, dia akhirnya mendengar berita Harley Ye, tapi itu adalah berita Harley Ye menjadi iblis. Pasti ada yang tidak beres. Francisco Xiao dan para master di aula cabang ke-9 mendengus dingin. Harley Ye, tidak peduli kamu manusia, dewa atau iblis, kamu adalah murid Fancy Chu. Fancy Chu mengepalkan tangannya dengan erat, lalu membakar esensi dan kecepatannya segera meningkat. Bersambung. Bab 369. Habisi iblis. Bom, bom, bom. Suara gemuruh di antara langit dan bumi terus terdengar sepanjang jalan. Zhen Yi masih berusaha sebisanya melarikan diri, tapi ada senyuman main-main di sudut mulutnya. Di belakangnya, suara teriakan Harley Ye mengguncang langit. Aura iblis melonjak, dia benar-benar seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Harley Ye telah menjadi iblis, Harley Ye telah menjadi iblis. Di depan, Zhen Yi masih menyebarkan kata-kata ini menggunakan teknik rahasia. Bunuh. Mata Harley Ye berwarna merah darah, dia menyerang ke depan dengan ganas dan pukulannya menembus ruang hampa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan muncul, itu sangat tajam dan mengerikan. Syuh. Segera, salah satu lengan Harley Ye langsung putus. Sialan, masih belum mau menyerah. Dari sisi timur, suara teriakan keras terdengar, sebuah ruang hampa meledak dan ratusan sosok bergegas keluar satu demi satu dari sana, masing-masing menaiki monster spiritual. Momentum mereka agung dan penuh dengan aura membunuh. Begitu dilihat dengan cermat, mereka adalah orang-orang dari keluarga Qi Xinjiang Selatan. Tidak membina jalan yang benar, jatuh ke jalan iblis, hari ini kamu harus dibunuh. Dari sisi barat, awan dan kabut bergulung, ratusan sosok datang dari awan dan kabut itu, mereka adalah orang-orang dari keluarga Wang daerah Sungai Utara. Kultivator generasiku bagaimana bisa membiarkan jalan iblis merusak jalan kebenaran. Dari sisi selatan, ratusan pelangi ilahi melesat cepat, masing-masing dengan momentum yang ganas dan setiap mata dipenuhi dengan cahaya dingin. Begitu dilihat lebih cermat, mereka adalah orang-orang dari sekte Qing Yun. Membina jalan iblis, kalau tidak membunuhmu, jalan kebenaran sulit ditegakkan. Dari sisi utara, ratusan pedang ilahi berbunyi dan bergerak, di atas setiap pedang terbang ada orang. Begitu dilihat lebih cermat, mereka adalah orang-orang dari sekte Zheng yang dipimpin oleh Chandra Wu. Bunuh iblis. Tak lama kemudian, sosok gelap datang dari segala arah, di 100.000 meter ruang hampa semuanya penuh dengan orang. Mereka menatap Harley Ye dengan dingin dan tatapan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa Harley Ye dan mereka memiliki dendam yang mendalam. Syuh. Dari segala arah, kekuatan yang kuat menekan seluruh tubuh Harley Ye hingga dia terhuyung-huyung. Hehehe. Di sisi lain, setelah melihat Harley Ye seperti ini, Zhen Yi menyeringai dan matanya penuh dengan keganasan.
Harley Ye menutupi bahunya dan menghentikan tubuhnya. Matanya yang berwarna merah darah melihat ke sekeliling. Sedikit akal sehatnya membuatnya mengerti bahwa apa yang terjadi hari ini adalah rencana yang sudah diatur untuk menjebaknya. Brengsek, masih tidak menyerah. Chandrawu yang berdiri di ketinggian tiba-tiba berteriak dengan keras. Kejahatan apa yang telah aku lakukan sehingga kamu ingin membunuhku? Harley Ye mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke langit. Kamu membina jalan iblis, apakah kamu tidak seharusnya dibunuh? Tidak menunggu Chandrawu selesai berbicara, sebuah suara dingin menyebar ke seluruh langit. Ketika semua orang melihat ke arah suara, ekspresi mereka pun segera berubah. Mereka segera mengepalkan tangan untuk memberi hormat kepada Master Lin Zhen. Master Lin Zhen menanggapi mereka, lalu melambaikan tangan dengan pelan, datang dengan perlahan dan berhenti di langit. Dia menatap Harley Ye dengan sombong, tekanan kuat pun datang menekan Harley Ye. Shoo. Segera, Harley Ye memuntahkan darah, tubuhnya yang tegap juga dipaksa menunduk. Samar-samar, Harley Ye bisa mendengar suara tulang yang hancur di tubuhnya. Setelah melihat Harley Ye tidak jatuh, Master Lin Zhen mendengus lagi dan sekali lagi menekanannya dengan kuat. Setelah itu, Harley Ye dibuat berlutut oleh tekanan dari Master Lin Zhen ini. Kami yang berada di jalan kebenaran tidak bisa mentolerir orang yang membina jalan iblis. Suara marah Master Lin Zhen seperti guntur, suaranya terdengar sangat tegas. Apa itu kebenaran? Apa itu iblis? Tubuh Harley Ye bergetar, dia berdiri dengan menahan tekanan dari atas langit, mengangkat wajahnya yang berdarah dan menatap Master Lin Zhen yang berdiri di atas langit. Aku adalah kebenaran, dan kamu adalah iblis. Master Lin Zhen melambaikan tangannya, dia berdiri di langit seperti raja yang menatap dunia. Ternyata ini yang dinamakan kebenaran dan iblis. Harley Ye tersenyum, tapi senyumannya sangat sedih dan marah. Tidak perlu basa-basi dengannya, bunuh dia. Setelah melihat Harley Ye tersenyum, langsung ada orang berteriak dengan marah. Kalau iblis ini tidak dibunuh, maka jalan kebenaran sulit ditegakkan. Brahma Ki, pemimpin keluarga Ki dari Xinjiang Selatan berkata dengan dingin, kami sudah memeriksanya dengan jelas, ada ratusan desa dan lebih dari 8.000 manusia fana telah dibantai olehnya. Harley Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat sekeliling langit dengan tenang. Dia sudah menemukan Zhen Yi yang berada di antara kerumunan dan sudah merubah wajahnya. Siapa yang membunuh manusia fana itu? Zhen Yi seharusnya yang paling tahu. Aku yang membunuh mereka, ayo pukul aku. Zhen Yi tersenyum, mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Dia tertawa mengejek. Kamu benar-benar pantas mati. Harley Ye berteriak marah. Tiba-tiba menghentakkan kaki dan segera menuju ke arah Zhen Yi. Setelah melihat Harley Ye seperti ini, Master Lin Zhen yang berdiri di awan mendengus dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan cahaya listrik keluar dari lengan baju. Kalau dilihat dari dekat, itu adalah tombak. Itu ditembakkan langsung menuju ke Harley Ye. Shoo. Seiring dengan percikan darah yang keluar, dada Harley Ye langsung tertusuk hingga berlubang, seluruh tubuhnya terpaku ke tebing kuno dengan tombak. Bunuh dia. Di kerumunan, Zhen Yi yang telah mengubah penampilannya berteriak dengan berpura-pura penuh dengan kemarahan. Bunuh. Kata-kata Zhen Yi segera membangkitkan emosi orang-orang dan teriakan marah dari segala arah terdengar. Kami yang berada di jalan kebenaran tidak akan mengampuni orang yang menghina jalan iblis. Bunuh. Bunuh dia. Banyak orang telah mengangkat pedang pembunuh di tangan mereka. Semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan berteriak dengan suara yang menggelegar. Suara orang-orang itu menenggelamkan Harley Ye yang dipaku ke dinding tebing, seolah dia benar-benar penjahat yang keji. Di depan sosok gelap yang datang dari segala arah, sosoknya tampak sangat menyedihkan.
Harley Ye mengangkat wajahnya dengan susah payah dan melihat ke orang-orang di langit. Mereka semua mengaku bahwa mereka adalah kultivator yang berkebenaran. Mereka semua sok suci. Harley Ye mengingat wajah mereka semua. Bunuh. Suara teriakan Zheng Yi terdengar lagi. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan berpura-pura marah. Ekspresinya tampak sok suci. Dia mengambil busur dan meluncurkan anak panah ke Harley Ye. Shuh. Seiring dengan suara panah, tubuh Harley Ye segera tertusuk di tempat. Hanya saja, Harley Ye seperti tidak merasakan sakit. Dia tidak menjerit, melainkan hanya diam. Itu sedikit menakutkan. Bunuh. Segera, seseorang melompat keluar lagi. Dia meniru Zheng Yi, menarik busur dan menembak Harley Ye. Setelah orang ini, yang lain juga mengikutinya. Mereka menarik busur dan anak panah masing-masing. Untuk melenyapkan iblis ini, kita semua harus ikut berkontribusi. Shuh, 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 shuh. Seiring dengan satu persatu anak panah yang dingin menembus tubuh Harley Ye, darahnya memercik kemana-mana dan menodai dinding tebing hingga menjadi berlumuran merah. Namun, Harley Ye yang terpaku di dinding tebing itu seperti tidak memiliki perasaan. Dia masih tidak berteriak atau menjerit kesakitan, tapi hanya diam-diam melihat sosok orang yang memenuhi langit, seolah-olah kekacauan di dunia ini tidak ada hubungannya dengannya. Setelah melihat adegan ini, para kultivator di sekitar semua menghela napas. Tidak semua orang yang datang ke sini untuk membunuh iblis, dan tidak semua dari mereka sok suci. Melihat Harley Ye begitu sengsara, beberapa orang tidak tega melihatnya lagi. Hehehe. Di sisi lain, melihat Harley Ye dipaku ke tebing kuno, Zheng Yi yang berada di kerumunan menunjukkan senyuman ganas. Adegan ini membuatnya sangat gembira. Selain dia, Chandra Wu dari Sekte Zheng Yang, Faro Zhao dari Sekte Qing Yun, Brahma Qi dari Xinjiang Selatan, Scotty Wang dari keluarga Wang daerah Sungai Utara juga menunjukkan senyuman ejekan, karena konspirasi mereka berhasil. Dari segala arah, ada begitu banyak sosok gelap. Setelah melihat Harley Ye yang dipaku ke tebing kuno, mereka juga mendengus dingin. Tidak membina jalan kebenaran, malah membina jalan iblis. Sudah pantas mati. Di belakang kerumunan, tetua dari keluarga Sangguan dengan erat menutup mulut Yona Sangguan. Tidak peduli seberapa keras Yona Sangguan berusaha ingin melepaskan diri, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari tekanan itu. Yona, bahkan jika saat ini kita menggunakan semua kekuatan keluarga Sangguan, kita tetap tidak dapat menyelamatkannya. Yona Sangguan masih meronta sebisa mungkin, bukan air mata tapi darah yang menetes dari sudut matanya, seolah dia bisa melihat Harley Ye yang tubuhnya tertancap oleh satu demi satu panah yang diluncurkan oleh banyak orang. Shuh, shuh, shuh. Di antara langit dan bumi, selain suara panah, hanya terdengar suara percikan darah. Dari kejauhan, dinding tebing yang dibasahi darah itu dan Harley Ye yang tertancap di sana, dipenuhi dengan panah. Rambut Harley Ye acak-acakan dan darahnya terus menetes. Dia seperti roh jahat yang dihukum di neraka. Sama seperti sebelumnya, Harley Ye tidak pernah menjerit kesakitan. Entah berapa lama kemudian, mereka akhirnya melihat kepala Harley Ye yang tegak perlahan tertunduk. Cahaya ilahi di matanya menjadi redup dan sudah kehabisan darah. Di kehidupan yang akan datang, jadilah Raja Iblis yang tak tertandingi, membangun semuanya dengan darah dan tulang. Di ambang kematian, suara Harley Ye lemah dan serak. Setelah melihat ini, Master Ling Zhen mendengus dingin, lalu menarik tombaknya. Setelah itu, Harley Ye yang dipenuhi dengan panah terjatuh ke bawah. Harley Ye, suara teriakan mendekat dengan cepat dari kejauhan. Fen Sichu datang seperti cahaya ilahi. Pada saat Harley Ye hampir terhempas ke bawah, dia memeluknya. Shuh, 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 shuh.
Seiring dengan suara pelangi ilahi, Lewi dan dari kota Danceng, Tuan Suge dari Sekte Heng Yue, Andreas yang dari Sekte Heng Yue, mereka tiba satu demi satu, bahkan Nancy Ji juga datang, tapi dihalangi oleh orang tua berpakaian abu-abu. Ketika mereka melihat Harley Ye yang tubuhnya dipenuhi panah, tubuh mereka yang kekar pun bergidik. Sudah terlambat, hehehe, Chandra Wu dan yang lainnya mencibir. Di sisi lain, Harley Ye yang penglihatannya sudah kabur oleh darah dan air mata, menatap Fancy Chu. Dia berkata dengan suara yang lemah dan serak, senang bisa mati di pelukanmu. Kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Air mata Fancy Chu jatuh seperti hujan, kekuatan spiritual yang agung mengalir deras ke tubuh Harley Ye. Elemen spiritual yang kuat ingin melindungi jantung Harley Ye, tapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan vitalitas Harley Ye terus menghilang. Muridnya yang terluka dengan tubuh yang dipenuhi lubang benar-benar sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Kamu akhirnya memakai jepit rambut manik-manik Phoenix ini. Kelopak mata Harley Ye berkedip, ketika melihat jepit rambut manik-manik Phoenix di kepala Fancy Chu yang bersinar terang. Dia menunjukkan senyuman hangat. Kamu tidak boleh mati, aku belum menjadi pengantinmu. Mata Fancy Chu penuh dengan darah dan air mata, tapi dia masih tidak menyerah. Dia tidak berani melepaskannya, karena takut jika dia lepaskannya, orang yang berada di pelukannya akan berubah menjadi debu. Mungkin, di matanya, Harley Ye sudah lama bukan lagi seorang murid, melainkan bagian lain dari jiwanya. Semua orang akan mati. Harley Ye tersenyum dan darah terus keluar dari mulutnya, tapi telapak tangan yang berlumuran darah itu diangkat dengan susah payah dan menyentuh pipi Fancy Chu, seolah-olah dia ingin menghapus air mata dari wajah Fancy Chu. Tidak. Fancy Chu, namaku Harley Ye, ingat aku, mungkin kita akan bertemu lagi di kehidupan yang akan datang. Pada akhirnya, mata Harley Ye bergetar, mata yang selalu tidak rela ditutup mulai kehilangan sinar terakhir, tangannya yang berlumuran darah pada akhirnya tidak bisa menyentuh pipi Fancy Chu dan langsung terkulai lemah, 2 garis air mata keluar melewati wajahnya yang lelah. Pada saat ini, seperti terdengar lagu berkabung zaman batu, mengenang jodoh yang berakhir ini. Pemuda jenius meninggal di sini. Wajah Fancy Chu penuh air mata, dia dengan erat memeluk Harley Ye yang perlahan menjadi dingin dan berteriak histeris ke langit. Bersambung.